Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fareja. Saya dari Prodi Manajemen untuk kelas 39. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari pengertian masing-masing rasio, kelebihan dan kelemahan juga dari rasionya, indikator dan pengertian dari masing-masing indikator, dan mungkin ini saya akan menjelaskan juga rumus masing-masing dari indikator dan rasio tersebut. Pertama, ada rasio likuiditas. Itu adalah yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu ada current ratio and quick ratio. Current ratio itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Kalau quick ratio itu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban tanpa mengandalkan persediaan. Kelebihan dan kekurangannya adalah, untuk kelebihan dari current ratio itu adalah mudah dihitung, memberikan gambaran umum kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk kelemahannya, tidak memperhitungkan kualitas aset lancar seperti persediaan yang mungkin tidak liquid. Pun kelebihan dari quick ratio dan juga ada kelemahannya. Untuk kelebihannya lebih ketat daripada current ratio karena mengesampingkan persediaan. Kalau kelemahannya itu bisa terlalu konservatif dan tidak relevan untuk perusahaan yang memiliki persediaan tinggi. Yang kedua itu ada rasio solvabilitas atau leverage. Itu adalah menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dan ekuitas. Dalam rasio solvabilitas itu ada debt to equity ratio dan debt ratio. Artian dari debt to equity ratio dan debt ratio itu adalah, debt to equity ratio menunjukkan proporsi utang terhadap modal pemegang saham. Kalau debt ratio itu mengukur persentase total aset yang dibiayai oleh orang. Kelebihan dan dari masing-masing tersebut, untuk kelebihan dan kelemahan debt to equity ratio itu adalah menunjukkan struktur modal perusahaan dan risiko keuangan. Kalau kelemahan, tidak mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas untuk membayar utang. Dan yang ketiga, ada rasio profitabilitas. Itu adalah untuk mengukur seberapa efektif perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan dia ada gross profit margin, net profit margin, return on asset atau ROE, atau return on equity, itu adalah ROE. Oke. Gross profit margin itu adalah mengukur persentase laba kotor dari penjualan bersih. Net profit margin menunjukkan persentase laba bersih dari penjualan bersih. Kalau return on asset mengukur efisiensi perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Kemudian return on equity itu mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh ekuitas pada pemegang saham. Untuk kelebihan dari masing-masing tersebut itu ada gross profit margin, mengukur efisiensi dalam mengelola biaya produksi, itu adalah kelebihannya. Untuk kelemahannya tidak memperhitungkan biaya operasional lainnya. Kalau net profit margin, kelebihan mengukur efektivitas manajemen dalam mengontrol seluruh biaya operasional, dan juga ada kelemahannya yaitu tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi laba. Dan kemudian ada ROA, itu adalah kelebihan mengukur efisiensi penggunaan aset, dan kelemahannya tidak memperhitungkan bagaimana perusahaan didanai oleh utang atau ekuitas. Kalau ROE itu adalah kelebihannya dalam mengukur keuntungan yang dihasilkan dari investasi pemegang saham, dan kelemahannya itu bisa menyesatkan jika perusahaan menggunakan uang berlebihan. Kemudian ada rasio aktivitas atau efisiensi. Itu adalah menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Itu ada inventory turnover dan total asset turnover.